Saya pikir memang masjid yang baik itu harus digunakan dan dimanfaatkan untuk berkumpulnya orang-orang yang kalah gitu, ya kan. Jadi masjid yang baik itu menurut saya tempat untuk berkumpulnya orang-orang biasa, orang-orang yang kalah, orang-orang yang lemah. Alumni UGM paling banyak lah di pemerintahan ya. Bahkan kacau-kacaunya pemerintahan ini juga gara-gara UGM saya rasa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat semuanya. Terima kasih sudah diundang ke masjid yang baik ini. Saya pikir memang masjid yang baik itu harus digunakan dan dimanfaatkan untuk berkumpulnya orang-orang yang kalah gitu, ya kan. Jadi masjid yang baik itu menurut saya tempat untuk berkumpulnya orang-orang biasa, orang-orang yang kalah, orang-orang yang lemah untuk berdiskusi. Dan tidak mungkin, nyaris tidak mungkin di masjid itu bicara yang kotor, mungkin punya niat yang buruk, tapi saling menjaga karena ini ada tempat yang insya Allah dikasih karomahnya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi aneh kalau masjid UGM itu lebih banyak ngasih tempat ke orang-orang yang sudah kelebihan tempat, terutama kelebihan tempat di dunia. Kalau di akhirat kita nggak ngerti, karena kita juga nggak punya PO Box kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi kalau ada pejabat-pejabat yang misu-misu, minta manggung, minta ngomong dan minta bicara di ruang publik yang baik seperti ini, saya pikir kasihan dia, belum selesai sebagai manusia tapi keburu sudah jadi pejabat. Nah, malam ini kan kita mau bicara soal, kalau topiknya dikasih ke saya itu komersialisasi atau kemanusiaan. Jadi ini urusan komersial atau urusan kemanusiaan ketika kita bicara akses to justice untuk orang miskin, akses keadilan untuk orang miskin. Ini isu yang hari-hari, tapi juga isu yang sulit, yang sebagaimana nanti saya akan jelaskan. Tetapi isu yang tidak mungkin dan sudah pasti tidak mungkin ditinggalkan, dan dia pasti selalu muncul. Nah, sebelum ngomong keadilan, saya mau mulai dengan soal kemiskinan lebih dahulu. Kalau di dalam Islam, ya kan, di berbagai rujukan terutama di Quran dan di hadis-hadis itu, kalau saya simpulkan, yang disebut miskin dan fakir itu kurang lebih gitu ya, mereka yang tidak bisa memenuhi sejumlah hal secara bersama-sama ataupun secara sendiri-sendiri. Misalnya apa? Kebutuhan minimum yang layak, ya kan? Kan kalau janjinya Allah, setiap insan itu ada rezekinya. Nah, ya kan? Bahkan di tafsir di Al-Baqarah itu dari profesor dari Suriah itu ya, Juzaili itu, dia bahkan menyebutkan rezeki itu bahkan bukan miliknya orang Islam tok. Semua umat manusia, setiap insan itu ada rezekinya. Mati itu baru rezekinya berakhir. Nah, jadi kalau ada seseorang, kawan-kawan sekalian, yang sampai kesulitan, maka kita harus periksa. Betul bahwa penduduk dunia ini tambah hari tambah banyak, anggota kos-kosan tambah hari tambah banyak, ceritanya tambah banyak. Tapi kita perlu memeriksa sampai di titik-titik tertentu, kesulitan itu karena apa? Karena sudah berusaha atau karena dihalang-halangi. Nah, jadi miskin dan fakir itu kurang lebih, satu, dia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan minimum yang layak. Yang kedua, kebutuhan keluarga yang layak. Nah, yang ketiga, ya kan, kebutuhan yang ada tidak sesuai dengan pendapatan atau pemasukan. Misalnya ada orang sudah sekolah dengan baik, Anda kan
saya asumsikan Anda semua ini adalah mahasiswa UGM ya, kampus terbaik, salah satu kampus terbaik ya. Ya saingannya cuma sama UI aja kalau saya lihat kan, menurut survei-survei yang saya nggak tahu surveinya benar atau enggak itu. Ya. Nah, bukan tidak mungkin dengan situasi sosial, politik, ekonomi yang ada ketidakmampuan untuk mengejar kelayakan-kelayakan tersebut. Nah, yang ingin dilihat apa kemudian? Ada ketika kita bilang bahwa kehidupan yang layak itu bukan berarti terus bermewah-mewahan. Kehidupan yang layak itu sandang, pangan, papan. Kalau dalam hak asasi manusia itu semua masuk dalam kategori hak asasi. Jadi hak asasi itu sebetulnya memotret dari sisi manusia, yang mana oleh Islam itu juga, agama ini kan diturunkan juga untuk manusia. Jadi memang ketika bicara soal kemiskinan, bicara soal kebutuhan-kebutuhan yang harusnya minimum selesai atau terselesaikan, baik dari isu fakir miskin maupun dari sisi isu hak asasi atau maupun dari isu soal Islam itu sendiri. Pertanyaannya kan tadi seperti yang saya sudah mulai, kenapa ini semua bisa terjadi? Dalam catatan saya, Anda sudah sekolah dengan baik, Anda bahkan besar di keluarga yang baik, di satu komunitas yang baik. Tapi begitu Anda masuk ke dunia yang lebih nyata, tantangan orang tua Anda berbeda dengan tantangan Anda. Situasinya jauh lebih berbeda. Betul, Anda mendapatkan pendidikan yang baik, tetapi lapangan pekerjaan kemudian tidak sebaik ilmu yang Anda miliki. Ada lagi banyak cerita, saya ketemu sama banyak anak muda, sekolah sudah baik, prestasi, ikut kiri kanan, begitu kerja harus ngikut partai, begitu kerja harus ikut ormas, begitu kerja akhirnya harus memulai jadi staf menteri ini dulu bang. Gak apa-apa bang, alumni juga dia. Nah, gak tahu saya berapa banyak alumni UGM yang muda direkrut ya, direkrut sama alumni UGM. Alumni UGM paling banyak lah di pemerintahan ya. Bahkan kacau-kacaunya pemerintahan ini juga gara-gara UGM saya rasa. Nah, lalu dapat pekerjaan, tapi upahnya belum tentu. Ada kefrustasian di anak muda, udah kece-kece, udah cakep-cakep, ikut iya kan, udah jadi panitia RDK di UGM, ya kan. Saya alumni panitia RDK 3 tahun yang lalu bang, hasil. Tapi begitu kerja, ya kan, mendukung RUU TNI, misalnya begitu, misalnya. Kenapa begitu? Ya habis perut bang, perut. Nah, ya kan, ketemu sama anak muda banyak yang seperti itu. Lalu juga kemudian perlindungan dan penghargaan ya, pada jasa, pada pengetahuan, ya kan. Berapa banyak pejabat dikasih gelar doktor di kampus ini? Ada yang bisa jawab? Atau enggan menjawab? Ya, saya yakini enggan menjawab semua. Takut dipanggil sama rektorat ya. Nah, saya menganggap bahwa dan menemukan bahwa masih minim ya perlindungan dan penghargaan terhadap pengetahuan ilmu di sektor jasa terutama. Ini yang membuat ada kemenurunan tadi itu. Dan akhirnya terjebak pada ketergantungan. Ketergantungan dari mereka yang punya kekuasaan dan mereka bisa menghasilkan uang yang lebih banyak atau bisa mendistribusikan yang sifatnya material kepada banyak orang. Nah, inilah situasi yang banyak terjadi hari-hari ini. Lalu kita disuguhi lewat media, tadi pagi kita lihat di pantai selatan ya, Jawa Barat, air laut ya, menerjang lagi. Dari situ saya ingin mengatakan banyak bencana. Nah, bencana-bencana ini yang membuat hidup orang menjadi sulit dan juga akhirnya sangat membutuhkan hal-hal atau
seperangkat komplotan untuk membantu hidup mereka menjadi lebih baik. Ada lagi yang selama setahun kemarin kita lihat seperti di Gaza, perang, konflik. Yang saya sebutkan ini, saudara-saudara sekalian, ini adalah penyebab atau situasi di sekitar kemiskinan. Kita nggak ngerti apakah mereka betul-betul penyebab kemiskinan atau kemiskinan membuat orang jadi gampang tertipu daya, gampang memberikan izin untuk sebuah praktek industri yang merusak lingkungan, yang akhirnya mengakibatkan banjir atau bencana tanah longsor dan lain-lain. Atau misalnya akal sehat Anda, ya, itu juga tergadaikan dalam rangka memuluskan satu lingkungan sosioekonomi orang-orang tersebut. Nah, situasi-situasi ini sepertinya yang bisa saya potret untuk mengatakan bahwa ada kondisi yang mengakibatkan orang menjadi miskin atau bahkan fakir. Apa sih yang nyata, yang kemudian terasa? Yang kemudian terasa, saya memulainya dengan mengatakan dua hal. Satu, ada penurunan kecerdasan kita, setiap individu kita. Yang kedua, secara fisik, gizi itu juga berpengaruh. Dan sebetulnya di luar dari dua hal ini, saudara-saudara sekalian, yang paling terasa adalah ketergantungan. Kalau saya bisa lebih politiskan lagi bahasanya, ketakutan. Ketakutan dari siapa? Dari mereka yang berkuasa. Kalaupun Anda berani, ada hal yang tidak seimbang. Kalaupun Anda berani, situasinya tidak seimbang. Bagaimana mungkin orang-orang yang tadi fakir dan miskin ini, yang saya sebutkan, orang-orang yang kalau dia absen saja 2 hari upahnya bisa tidak dibayarkan, orang-orang yang Anda harus bangun sebelum pejabat itu bangun, dan Anda tidur setelah pejabat itu tidur. Ini adalah kiasan untuk mengatakan bahwa Anda terikat pada satu konstruksi kekuasaan-kekuasaan kecil yang bisa memfasilitasi pengetahuan Anda. Itu membuat Anda jadi tidak independen, ya kan? Dan ketidakindependenan itu, disitulah muncul yang namanya kekuasaan, ketergantungan, teman-teman sekali. Nah, ini semua hal-hal yang ingin saya gambarkan, bagaimana praktek 3 dimensi dari kemiskinan itu sendiri, baik yang menopang terjadinya kemiskinan maupun dampak dari kemiskinan itu sendiri. Akhirnya tidak ada keleluasaan. Disinilah kita bisa ngomong soal kebebasan. Kebebasan itu Anda nggak usah takut. Kenapa? Kebebasan itu bukan artinya mau ngawur-ngawuran, keliling-keliling di mana tanpa pakai busana, bukan seperti itu. Kebebasan itu artinya Anda mandiri. Anda punya cukup kapasitas untuk mengembangkan diri sendiri, dan dengan pengembangan diri sendiri Anda bisa memenuhi hak-hak Anda tadi. Disitulah kebebasan menemukan maknanya. Nah, lalu bagaimana dengan situasi kemiskinan tadi itu? Sebagaimana topik kita, untuk nanti kita menuju pada apakah ini komersialisasi ataukah memang ini soal kemanusiaan untuk menangani kemiskinan yang dikenal dengan access to justice, akses keadilan. Kalau gambaran kemiskinannya tadi seperti itu, kalau kita baca beberapa cerita, ada yang mendalilkan bahwa kemiskinan itu membuat orang pada situasi yang terpaksa dalam banyak hal. Satu sisi, kemiskinan itu mengakibatkan orang menghalalkan berbagai cara. Dalam cara pandang yang lain, terutama dalam pandangan hukum yang sangat positivistik, orang-orang tersebut bisa dianggap sebagai pelaku kriminal.
ya kan? Tapi ada juga kemiskinan yang orang-orang itu tidak melakukan satu tindak kejahatan. Tetapi orang-orang yang miskin itu ada dalam satu perencanaan yang dalam kurung mereka adalah harus kalah. Misalnya pasti sebagai apa nih, teman-teman muda di sini yang melek pada dunia sosial, ekonomi, politik, hukum, Anda pasti ngikutin berbagai perkembangan PSN, proyek strategis nasional, yang mungkin dosen-dosennya di sini juga terlibat perencanaan tersebut, ya kan? Nah, PSN itu memberikan dampak pada warga. Apakah si warganya melakukan sebuah tindak pidana? Tidak. Tetapi dari Jakarta, dari ibu kota negara, dari kantor-kantor yang punya lapisan emas sangat dingin, ya kan? Saya kadang-kadang juga repot juga lihat pejabat itu rapat, AC ruangannya dingin, terus dia pakai baju tebel. Sebetulnya kan udah, kalau mau ngomong efisiensi, AC-nya dimatiin, bajunya ditipisin, kan selesai. Tapi karena jaga gaya, mereka akhirnya seperti itu. Nah, dari rapat-rapat itu mereka membuat keputusan yang memberikan dampak pada orang-orang miskin. Ketika si orang-orang miskin ini atau orang-orang yang ada di lapis bawah ini protes, maka itu dianggap sebagai sebuah persengketaan. Melampaui batas, maka bisa dikenakan sebuah tindak pidana. Nah, di sisi yang lain, teman-teman sekalian, kemiskinan itu bukan hanya masalah hukum, tapi masalah kesejahteraan juga. Maka pertanyaannya ketika ngomong access to justice, pertama mari kita tempatkan dulu definisi access to justice. Access to justice itu adalah kemampuan, kapasitas, dan kesempatan orang-orang miskin untuk mendapatkan bantuan hukum, pelayanan hukum. Saya ingin mengutip pendapatnya Wahbah Zuhaili tadi itu, bahwa yang namanya adil itu neraca hak. Hak itu artinya, kalau menurut Ibnu Arabi, hak itu ada hak kepada Allah, ada hak pada diri sendiri, tetapi juga ada hak kepada sesama. Iya kan? Nah, berangkat dari situ, maka kalau kita bicara soal adil itu adalah neraca hak, dan dia menempatkan hak secara proporsional, secara kontekstual, pada orang yang tepat, tidak berlebihan, adil pada satu dan juga adil pada yang lain. Maka kesimpulannya, akses to justice tadi itu adalah akses bagaimana untuk mengembalikan hak kepada mereka yang lemah, mereka yang miskin, bahkan mereka yang fakir, mereka yang lemah, mereka yang didiskriminasi. Jadi sebetulnya kita bisa menggugat definisi access to justice itu jika hanya memastikan adanya bantuan hukum, apalagi bantuan hukum yang sangat mekanistik dan formal kepada orang miskin. Kenapa? Kembali kepada tesis saya yang pertama. Orang-orang yang miskin itu dengar istilah hukum, dengar istilah formalitas, dengar istilah berurusan sama negara, takut mereka. Bahwa di orang yang miskin itu juga mengandung kesalahan, iya. Apalagi kalau dia udah salah. Ada yang dapat video nggak? Gubernur Jabar yang baru tuh, sweeping, bagus, saya suka lihat dia sweeping. Tapi juga dia menemukan si pedagang ayam yang dagang di atas tempat yang tidak tepat. Dan dia ketahuan berdasarkan dari ngobrol itu bahwa dia punya tempat di dalam dan dia jual tempatnya. Jadi dia punya kandungan praktek kesalahan, akan tetapi ada gap psikologis dengan si gubernur di kondisi atau di gambar yang kita lihat tadi itu. Nah, jadi kawan-kawan sekalian, ibu bapak yang baik, yang mulia,
saya ingin mengatakan bahwa soal keadilan tidak bisa hanya soal melihatnya hanya pada soal mekanisme saja, tapi juga melihat pada soal non-hukum. Ada situasi-situasi, apalagi negeri kita luas, masyarakatnya banyak, ada problem-problem yang menurut saya ada di pedalaman, di waktu-waktu yang sempit, di waktu-waktu yang ada di pelosok-pelosok. Nah, ini gimana semua? Kalau kita cek, kita periksa, kalau untuk yang bantuan hukum, negara sudah mengalokasikan. Nih, yang hukum aja nih ya, yang di luar non hukum nanti kita bahas. Yang soal hukum saja, negara sudah mengalokasikan puluhan miliar memberikan bantuan hukum. Tetapi sekali lagi, mekanismenya harus melalui organisasi bantuan hukum. Persoalan ketidakadilan, persoalan kemiskinan yang membuat orang itu menjadi serba salah atau mungkin terjebak atau terpaksa melakukan penghalalan tindakan yang seharusnya tidak boleh, itu terjadi di banyak tempat. Tapi apakah ketersebaran bantuan hukum yang difasilitasi oleh negara itu juga tersebar di banyak tempat tersebut? Jawabannya tidak. Nah, kalau kita cek, ada indeksnya Ibu Bapak sekalian. Saya nggak takut ngomong indeks di sini karena ini UGM, ya kan? Ada indeksnya bahwa ternyata sejumlah angka akses kepada keadilan itu juga nggak ada kaitannya dengan, tidak ada kaitannya 100% dengan adanya bantuan hukum. Survei yang dilakukan oleh satu organisasi internasional pada tahun 2019, ada persentase yang cukup besar, tapi tidak 100% akses keadilan bagi orang miskin itu karena adanya organisasi bantuan hukum yang dibiayai oleh negara. Artinya negara tidak sukses memastikan ketersediaan bantuan bagi si miskin ketika mereka mengalami ketidakadilan. Itu satu. Yang kedua, untungnya ada organisasi-organisasi sosial yang mengerjakan bantuan-bantuan hukum tadi itu. Persoalan kemudian adalah bagaimana pada soal non-hukumnya. Ini lebih tidak terkonsolidasi lagi datanya. Semua bisa saling mengklaim lewat kebijakan-kebijakan pemerintah. Sudah tidak terkonsolidasi, dia hanya bisa lewat kebijakan pemerintah, pemerintahnya ganti lagi. Meskipun pemerintah yang lama nitip orang, ya kan? Orangnya UGM juga dititipin kan di pemerintahan yang baru. Nah, jadi hari-hari ini kita melihat ada perubahan aturan main, perubahan pemain, ya kan? Lalu pemain yang baru juga bawa aturan yang baru. Nah, semua hal inilah akhirnya yang membuat semua jadi balapan. Apa akibatnya? Yang terlihat di antara orang-orang yang berkuasa, mereka rebutan konsep mereka. Bayangkan balik lagi kepada orang si fakir dan si miskin. Apa psikologi mereka? Psikologi mereka, ayah sudah kita tunggu dululah. Waktu mereka menunggu, situasi mereka tidak tertangani. Atau ketika situasi mereka tertangani, mereka terancam karena mereka mencoba memahami peraturan yang baru, ada perubahan lagi. Jadi kawan-kawan sekalian, problemnya orang-orang yang mengalami ketidakadilan, orang-orang yang minoritas itu bukan cuma pada identitas ya, tapi minoritas ekonomi, minoritas hukum. Mereka itu tidak paham cara mengakses, mereka tidak berani mengakses, mereka tidak kuat ketika sudah mengakses, berani maju, tapi begitu di tengah-tengah mereka bahasanya dipontang-panting. Atau mereka ketemu dengan musuh yang sebenarnya, yang musuh sebenarnya itu yang lebih kuat dari sisi uang, dari sisi akses kekuasaan.
Maka pertanyaannya kemudian, bagaimana caranya kita menanggulangi hal tersebut? Bagaimana kita melampaui konsep access to justice yang seolah-olah difasilitasi oleh negara? Padahal problemnya tidak bisa semuanya atau bahkan hanya sedikit yang bisa ditanggulangi oleh negara. Organisasi bantuan hukum yang didanai oleh pemerintah juga punya problem. Ketertiban administrasi, birokrasinya lemah. Nah, itulah sebabnya ada yang memilih lewat media, lewat sosial media, pakai viral. Ya kan? Padahal setelah viral saya sering menemukan setelah viral mereka bingung, abis ini ngapain lagi ya Pak? Nah kan, karena dalam viral itu nggak ada mekanisme. Itu lumayan seperti hutan juga. Artinya Anda harus menemukan tapakan jalan Anda sendiri, lalu Anda harus kuat dengan cuaca panas atau mungkin gangguan dari binatang-binatang di tengah hutan tadi itu. Sebagai penutup saya ingin mengatakan, teman-teman sekalian, di konsepsi politik modern, terutama di mungkin 6-7 abad terakhir ini, yang diyakini itu dan seolah-olah keniscayaan adalah mengandalkan negara. Di atasnya negara itu ada yang namanya konstitusi. Dan seolah-olah kita sudah cukup baik sebagai warga, sudah meraung-raung, istilahnya kalau zaman sekarang sudah sangat ngegas meminta pertanggungjawaban negara. Akan tetapi dari waktu ke waktu, dari berbagai lokasi ke lokasi yang lain, dari berbagai kasus ke kasus, kita menemukan bahwa ketidakoptimalan negara menanggulangi, memenuhi haknya mereka yang lemah. Nah, untuk itu, dan ini kebiasaan yang baik yang ada di Indonesia, yang disebut sebagai people to people, warga ke warga. Apalagi di bulan yang baik ini Ramadan, kita lihat bagaimana orang berlomba-lomba mencari orang susah untuk dibantu. Kadang-kadang saya suka lihat yang susah pada saat tertentu itu, pada saat seketika itu, kayaknya dia lebih senang daripada yang membantu, karena banyak dapat bantuan. Tapi itu juga menunjukkan bahwa ada semangat di kita untuk saling membantu. Mudah-mudahan di bulan yang baik ini bukan tempat kita untuk menunjukkan kebaikan, tapi tempat kita untuk berlatih pada 11 bulan yang ke depan. Akan tetapi jauh lebih mendalam dan lebih bermakna, saya ingin mengatakan kepada ibu bapak sekalian bahwa persoalan keadilan itu secara Islam itu dia bagian dari keimanan. Jadi saya ingin mengembalikan, jadi kalau kita ingin membantu orang, kita ingin membantu orang dalam rangka mendapatkan keadilan, mendapatkan hak-hak tertentu secara tepat pada orang yang tepat pada situasi tertentu, rupa-rupanya atau sepertinya kayaknya capek juga kita kalau nungguin dan ngandelin negara. Maka penting buat kita untuk membangun, membiasakan dan memelihara kapasitas untuk berlaku adil. Dan kebetulan berlaku adil itu bagian dari keimanan atau keyakinan kita. Dan keadilan itu sebetulnya gak semuanya atau gak harus kita ngandelin cari negara. Kita bisa membangun struktur kekuasaan di antara kita, di antara warga. Ya kan? Kan kalau kata Ibnu Arabi itu adil kepada Allah, lalu adil pada diri sendiri, lalu adil pada sesama. Ya kan? Dalam konteks yang adil kepada sesama tadi itu bukan tanggung jawab kita pribadi hanya ngurusin 1-2 orang saja.
tapi kebersamaan kita untuk membantu, bisa saling bertemu untuk mengurus mereka yang membutuhkan yang lebih luas lagi. Ya kan? Nah, jadi Ibu Bapak sekalian, saya ingin mengatakan ada energi, ada keyakinan, ada energi, ada pengetahuan yang bisa kita bangun. Dan saya yakin jika ini dipraktekkan, justru negara yang akan datang dan minta belajar kepada kita untuk bagaimana turut serta membiasakan praktek yang adil tadi itu. Saya pikir itu catatan dari saya. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.